Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Constable Kanakam. Film ini dibintangi aktor Tollywood Varsha Bolama. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Kana adalah polisi, Rika adalah teman dekat Kana yang masih menghilang, Raja adalah ayah Rika, Vasuda adalah ART Rika. Beberapa bulan yang lalu, Kana baru kenal dengan seorang wanita bernama Rika. Meskipun baru kenal, mereka berdua sudah berteman dekat. Sejak hilangnya Rika, Kana tidak bisa tidur karena selalu bermimpi buruk mengenai Rika. Pagi hari, Kana bangun dan mandi. Seperti biasa, sebelum berangkat kerja, Kana memberi makan burung gagak untuk mengenang mendiang ibundanya. Setelah itu, Kana berjalan kaki ke kantor polisi. Di tengah jalan, Kana melewati rumah kepala desa bernama Ki Sure. Ki Sure tidak dihukum atas kesalahan yang sudah ia lakukan karena Ki Sure berpura-pura gila. Hingga kini, Ki Sure dirawat di panti rehabilitasi. Setibanya di kantor polisi, Kana disambut rekan-rekannya bernama Rao, Sati, dan lain-lain. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Kana yang sudah berhasil menemukan 3 wanita yang selama ini menghilang di tengah hutan. Berita itu masuk koran dan membuat Kana dipuji masyarakat. Namun, Kana masih bersedih karena belum bisa menemukan Rika. Kana menyuruh rekannya bernama Hari untuk mengambil berkas-berkas kasus hilangnya Rika. Hari patuh dan menurut saja. Ketika Hari mengambil berkas-berkas, tangan Hari digigit kalajengking. Rao meminta bantuan seorang dukun bernama Tura untuk mengobati Hari. Tak lama kemudian, Tura datang dan mengobati Hari menggunakan tanaman herbal. Setelah itu, Tura kembali pulang. Malam hari, Kana menghampiri Tura di tengah hutan. Kana meminta bantuan Tura untuk menemukan Rika. Tura mengatakan, Kana, kau bisa menyelesaikan kasus ini sendiri. Yang harus kau lakukan adalah tenangkan pikiranmu dan berjuanglah lebih keras. Kana lalu kembali pulang. Kana mengingat momen-momen kebersamaannya bersama Rika. Kana mendiskusikan kasus Rika dengan Rao. Rao mengatakan semua orang di desa ini menganggap Rika sudah meninggal dunia. Meskipun bukan warga setempat, warga desa tetap akan melakukan ritual untuk menghormati arwah Rika. Kana hanya terdiam. Mereka berdua kemudian beristirahat tidur. Besok pagi, warga desa melakukan ritual untuk mengenang arwah Rika dan 3 korban lainnya yang sudah ditemukan. Keempat foto mereka dikalungi bunga dan diberi sesajen makanan. Pemuka agama kemudian memimpin doa bersama. Setelah berdoa, pemuka agama memanggil burung gagak. Kana terus menangis sedih. Rao menggenggam tangan Kana dan menenangkan Kana. Namun tiba-tiba, Kana dan Rao kaget ketika melihat burung gagak tidak memakan sesajen Rika. Artinya, Rika belum mati. Kana bertekad akan menemukan Rika. Kana menemui kepala polisi bernama Siva dan memberitahu burung gagak tidak memakan sesajen Rika. Kana meminta Siva untuk mengizinkannya menangani kasus Rika sebelum kasus Rika ditutup. Siva memberikan izin. Kana langsung bergerak. Kana teringat ia pernah melihat Rika mengirim uang melalui kantor pos. Kana ingin tahu kepada siapa Rika mengirim uang. Kana pergi ke kantor pos. Pak Pos mengatakan data-data alamat customernya dipegang oleh pegawainya. Jika Kana ingin mengetahui alamat itu, Kana harus datang lagi esok hari. Kana lalu melanjutkan penelusuran.
Di tengah derasnya hujan, Kana mengemasi barang-barangnya dan pergi ke rumah Rika menggunakan bus. Kana pergi ke sana untuk mencari informasi. Rumah Rika berlokasi di desa lain. Malam hari, Kana tiba di rumah Rika yang besar dan luas. Kana disambut ART Rika bernama Fasuda dan ibunda Rika bernama Darsini. Kana duduk dan meminta maaf kepada Darsini atas hilangnya Rika. Darsini menyuruh Kana untuk beristirahat di kamar Rika. Darsini melarang Kana untuk menyentuh barang-barang Rika. Kana patuh dan menurut saja. Kana kemudian mengunci pintu kamar Rika. Kana mengintip dari gagang pintu. Ayah Rika bernama Raja dan Darsini terus memantau Kana. Kana kemudian menggeledah lemari Rika. Kana menemukan kain sari Rika yang terdapat darah. Kana teringat kain sari itu digunakan Rika ketika jatuh dari motor Kana di tengah hutan. Kana merasa ada yang tidak beres. Besok pagi, Kana pamit pulang kepada kedua orang tua Rika. Raja mengantar Kana ke halte bus terdekat. Setibanya di halte bus, Kana turun dari mobil dan berjalan ke telepon umum. Kana menelpon Sati dan meminta tolong Sati untuk bertanya kepada Pak Pos mengenai alamat tujuan Rika mengirim uang. Sati langsung menjalankan perintah. Setelah mendapatkan alamat itu, Sati memberitahu Kana. Kana langsung pergi ke alamat itu. Satu jam kemudian, Kana tiba di sebuah rumah di desa lain. Di sana, Kana melihat Rika. Kana langsung memeluk Rika. Namun, Rika tidak membalas pelukan Kana. Mereka berdua kemudian duduk dan mengobrol. Rika mengatakan, "Kana, teman yang selama ini dekat denganmu adalah Sarah, sedangkan aku adalah Rika. Kami berdua adalah saudara kembar." Kana kaget mendengar hal itu. మేమిద్దరం కవలలు ఇన్ని రోజులు రేపలలో నీతో ఉంది. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Rika dan Sarah. Selama ini, Raja dan Darsini sangat menyayangi Rika. Suatu hari, setelah berdoa di kuil, Raja mengajak Rika mengobrol empat mata. Raja mengatakan, Rika bukan anak kandung Raja dan Darsini. Setelah lama menikah, Darsini tidak bisa mempunyai anak. Karena itu, Raja dan Darsini sepakat untuk mengadopsi seorang putri dari rumah sakit. Setelah mengetahui fakta itu, Rika tetap bersyukur dan akan selalu menghormati Raja dan Darsini sebagai orang tuanya. Raja senang mendengar hal itu. Mereka berdua lalu kembali pulang. Rika bertekad ingin mencari tahu siapa kedua orang tua kandungnya. Di rumah, Rika mencari bukti surat kelahirannya. Setelah mengetahui alamat kedua orang tua kandung Rika, Rika langsung pergi ke sana. Di sana, Rika bertemu dengan seorang gadis yang wajahnya sama persis dengan dirinya. Mereka berdua kemudian duduk dan mengobrol. Rika baru sadar ternyata mereka adalah saudara kembar. Saudara kembar Rika bernama Sahasra atau yang biasa dipanggil Sarah. Sarah kemudian menceritakan semuanya. Selama ini, Sarah hidup pas-pasan. Ibu kandung Sarah sakit keras. Sarah bekerja membanting tulang untuk membayar pengobatan ibundanya. Setelah mendengar cerita Sarah, Rika sedih dan merasa bersalah. Rika ingin mengabdi kepada ibu kandungnya. Karena itu, Rika meminta Sarah untuk bertukar posisi. Sarah patuh dan menurut saja. Sejak saat itu, Rika akan menjadi Sarah dan merawat ibu kandungnya. Sedangkan Sarah akan menjadi Rika dan tinggal bersama Raja dan Darsini. Beberapa hari kemudian, semuanya berjalan dengan lancar. Suatu hari, Raja berniat akan menjodohkan Rika dengan seorang lelaki. Rika bingung harus bagaimana. Karena selama ini, Rika sudah mempunyai kekasih bernama Sekar. Rika dan Sekar saling mencintai. Rika dan Sarah lalu bekerja sama dalam membagi waktu agar Rika bisa sering menemui Sekar. Jika Rika berada lama di rumah Raja, Rika mengirim uang kepada Sarah melalui kantor pos. Uang itu digunakan untuk membiayai pengobatan ibundanya. Ketika Rika kembali ke rumah ibundanya, Sarah tidak pulang ke rumah. Rika bingung mengapa Sarah tidak pulang ke rumah. Rika khawatir dan pulang ke rumah Raja.
Setibanya di rumah raja, Rika melihat Raja dan Darsini menangis. Raja dan Darsini kaget melihat Rika muncul kembali. Raja memberitahu sejak beberapa hari yang lalu Sarah menghilang. Rika kaget mendengar hal itu. Rika lalu memberitahu bahwa selama ini ia dan Sarah membagi waktu dan bertukar posisi. Raja kaget mendengar hal itu. Raja, Darsini, dan Rika sepakat akan mencari Sarah. Raja memberitakan Rika untuk tetap berada di rumah ibu kandungnya agar tidak membuat gaduh karena tidak ada yang tahu Rika mempunyai saudara kembar. Rika patuh dan menurut saja. Hingga kini Rika resah karena Sarah belum ditemukan. Setelah mendengarkan semuanya, Kana kembali pulang dan melanjutkan investigasi. Kana bertekad akan terus mencari Sarah. Kana berdoa sejenak di kuil. Di sisi lain, saudara Kana memberitahu Sati, ayah Kana sakit keras dan dilarikan ke rumah sakit. Sati memberitahu hal itu kepada Rao. Rao memberitahu Kana mengenai ayahnya. Kana langsung pergi ke rumah sakit yang berada di desa lain. Setibanya di rumah sakit, Kana menangis sedih melihat sang ayah yang terbaring lemas. Kana ingin membuat sang ayah sehat kembali. Karena itu, Kana berganti seragam polisi dan memberi hormat kepada sang ayah. Sang ayah tersenyum bangga melihat Kana yang menggunakan seragam polisi. Beberapa detik kemudian, ayah Kana menghembuskan nafas terakhir. Kana menangisi kepergian sang ayah. Kana teringat akan masa kecilnya dahulu bersama kedua orang tuanya. Setelah mengkremasi jenazah sang ayah, Kana melihat berkas-berkas di tas mendiang sang ayah. Kana lalu duduk bersama Rao, Sati, dan rekan-rekan lainnya. Kana memberitahu mereka bahwa Rika dan Sarah adalah saudara kembar. Mereka semua kaget mendengar hal itu. Tak lama kemudian, Raja dan Darsini datang dan mengucapkan bela sungkawa. Karena Kana sudah tahu bahwa Rika dan Sarah adalah saudara kembar, Raja dan Darsini meminta Kana untuk mencari Sarah. Bagi Raja, Rika dan Sarah adalah putri-putrinya. Naku tuh nak kawali. Kana lalu melanjutkan investigasi. Kana teringat supir Rika bernama Satis selalu menemani Rika. Kana pergi menemui Satis untuk mencari informasi. Satis mengatakan ia tidak tahu di mana Rika alias Sarah. Di pagi hari setelah Sarah menghilang, ia disuruh Raja membawa baju-baju Sarah ke rumah Rika. Rika akan bersembunyi di rumah Sarah untuk sementara waktu. Satis memasukkan kain sari Sarah yang terdapat darah ke dalam tas. Artinya malam itu Sarah sudah menghilang. Sekarang Kana tahu siapa pembunuhnya. Setelah menemui Satis, Kana pergi ke rumah Fasuda. Kana bertanya, "Fasuda, di mana Rika alias Sarah? Aku tahu kau adalah pelakunya." Ternyata pembunuh Sarah adalah Fasuda. Cetir. Fasuda mengakui semuanya. Fasuda mengatakan malam itu Rika alias Sarah berjalan sendirian di tengah hutan. Di tengah perjalanan, Sarah bertemu dengan Babji. Sarah dan Babji melihat Ki Sore yang sedang melakukan ritual sesat. Mereka berdua akan menghentikan Ki Sore. Babji menyuruh Sarah untuk meminta bantuan. Sarah kemudian pergi ke rumah Fasuda, sedangkan Babji menghampiri Ki Sore. Babji dan Ki Sore lalu baku hantam. Babji tewas di tempat. Tak lama kemudian, Sarah tiba di rumah Fasuda. Sarah menceritakan tentang Ki Sore kepada Fasuda. Sarah dan Fasuda kemudian menghampiri Ki Sore untuk menghentikan ritual Ki Sore. Di tengah jalan, dari belakang, Fasuda menebas leher Sarah hingga tewas. బాబ్జీ ఇక్కడే చూసారా Kana baru tahu Sarah tewas dibunuh. Kana menangis sedih. Fasuda lalu mengambil pisau dan berniat untuk membunuh Kana. Dengan cepat, polisi datang dan membawa Fasuda ke kantor polisi. Polisi bertanya di mana mayat Sarah. Fasuda tidak menjawab. Fasuda kemudian dijebloskan ke dalam penjara.
Besok pagi, Rao mengucapkan selamat kepada Kana karena sudah berhasil memecahkan kasus ini. Kana masih bersedih karena belum menemukan mayat Sarah. Kana ingin melakukan penghormatan terakhir kepada teman baiknya itu. Rao bingung harus bagaimana. Di saat yang bersamaan, Sati sedang memukuli seorang pencuri di dalam sel. Kana tidak kunjung mengaku, Sati meminta bantuan Kana untuk menginterogasi si pencuri. Kana bersedia membantu. Ketika menginterogasi si pencuri, Kana melihat sandal jepit pencuri adalah sandal jepit milik Vasuda. Kana teringat di pagi hari ketika Vasuda melaporkan hilangnya Sarah, Vasuda tidak memakai sandal. Kana memukul si pencuri dan bertanya di mana ia menemukan sandal itu. Si pencuri menjawab di pinggir sungai. Kana yakin mayat Sarah ada di sana. Kana dan rekan-rekannya langsung menelusuri sungai. Setelah 1 jam melakukan pencarian, kepolisian tidak menemukan apapun. Kana berjalan di sekitar lokasi. Kana melihat jejak sandal jepit di bawah tiang listrik. Kepolisian langsung melakukan penggalian. Tak lama kemudian, mereka menemukan mayat Sarah. Kana menangis sejadi-jadinya. Jenazah Sarah lalu diangkat dan dikremasi. Kana teringat akan masa-masa indahnya bersama Sarah. Beberapa hari kemudian, Kana menghampiri Vasuda di penjara. Kana bertanya, mengapa Vasuda tega membunuh Sarah, padahal Vasuda sudah merawat Sarah alias Rika sejak kecil. Vasuda hanya terdiam. Ketika Kana menyebut nama Mary, Vasuda kaget karena Kana mengetahui nama aslinya. Mary. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Vasuda alias Mary. Dahulu, Vasuda alias Mary kawin lari dengan kekasihnya bernama Baskar. Setelah menikah, Baskar dan Mary pindah ke desa lain. Tak lama kemudian, Mary positif hamil. Baskar membanting tulang bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan Baskar dan Mary. 9 bulan kemudian, Mary bersiap untuk melahirkan. Tiba-tiba, Baskar mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar, namun pekerjaan itu sangat beresiko karena Baskar harus menyelundupkan kayu. Selama 3 hari ke depan, Baskar menitipkan Mary kepada sahabat Baskar bernama Raju. Mary patuh dan menurut saja. Besok pagi, Mary melahirkan di rumah sakit. Raju menemani Mary melahirkan. Beberapa jam setelah melahirkan, seorang dokter bernama Giri memberitahu Raju bayi Mary tidak bisa diselamatkan alias meninggal dunia. Raju sedih mendengar hal itu. Besok pagi, Mary diperbolehkan pulang. Mary masih bersedih atas kematian bayinya. Tiba-tiba Mary mendapatkan informasi Baskar meninggal dunia karena pekerjaannya. Mary sangat terpukul. Raju juga bersedih atas kematian sahabatnya. Beberapa hari yang lalu ketika Kana menemui Raju, Raju mengatakan setelah Mary melahirkan di rumah sakit, teman Raju memberitahu Dokter Giri adalah penjahat. Selama ini, Dokter Giri memperjualbelikan bayi yang lahir di rumah sakit. Dokter Giri membohongi Raju bahwa bayi Mary meninggal dunia. Raju marah mendengar hal itu. Raju langsung menemui Dokter Giri dan memukuli Dokter Giri. Dokter Giri mengaku bayi Mary tidak meninggal dunia. Bayi Mary selamat dan masih hidup. Dokter Giri lalu memberitahu Raju alamat putri kandung Mary. Raju lalu berlari menemui Mary. Raju memberikan alamat putri kandung Mary kepada Mary. Mary langsung pergi ke sana. Ternyata alamat itu adalah alamat rumah Raja dan Darsini. Putri kandung Mary sudah diadopsi oleh Raja dan Darsini. Agar bisa merawat putri kandungnya, Mary melamar sebagai ART di rumah Raja. Raja dan Darsini menerima Mary. Mary mengganti namanya menjadi Vasuda agar Raja dan Darsini tidak tahu bahwa Vasuda adalah ibu kandungnya. Sejak itu, Vasuda bekerja sebagai ART di rumah Raja. Vasuda merawat putri kandungnya dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, setelah Rika dewasa, Darsini memberitahu rahasia kepada Vasuda yang selama ini Darsini dan Raja sembunyikan. Darsini mengatakan setelah lama menikah, Raja dan Darsini belum dikaruniai anak.
Karena itu mereka berdua mengadopsi bayi di rumah sakit. Setelah mengadopsi bayi itu, Raja dan Darsini menemui pemuka agama. Pemuka agama mengatakan bayi itu akan membawa petaka. Sebaiknya Raja dan Darsini mengadopsi bayi yang lain. Raja dan Darsini patuh dan menurut saja. Raja dan Darsini lalu mengembalikan bayi itu kepada Dokter Giri. Raja dan Darsini kemudian mengadopsi bayi yang lain. Bayi yang lain itu adalah Rika yang hingga kini tinggal di rumah mereka. Vasuda kaget mengetahui fakta itu. Vasuda baru tahu bahwa Rika bukan putri kandungnya. Vasuda pergi ke rumah sakit tempat ia melahirkan putrinya. Vasuda bertanya kepada perawat di mana bayi yang dahulu ia lahirkan. Perawat tidak mau memberitahu jika tidak diberi uang yang banyak. Vasuda tidak mempunyai uang. Vasuda bingung harus bagaimana. Vasuda meluapkan kekesalannya kepada Rika. Karena itulah Vasuda membunuh Rika alias Sarah. Setelah menceritakan semuanya, Vasuda membenarkan semua omongan Kana. Kana mengatakan ia sudah tahu siapa putri kandung Vasuda. Kana lalu mengeluarkan surat kelahiran putri kandung Vasuda. Vasuda memohon kepada Kana agar memberitahu di mana putri kandungnya. Karena kesal kepada Vasuda, Kana merobek surat kelahiran putri kandung Vasuda. Vasuda berteriak dan memohon kepada Kana agar memberitahu siapa putri kandungnya. Kana mengatakan ini adalah hukuman untukmu. ఇది నేను నీకు వేస్తున్న కఠిన కారాగార శిక్ష. Kana lalu berjalan pulang sembari menangis. Ternyata putri kandung Vasuda adalah Kana. Cetir. Kana sengaja menyembunyikan fakta itu untuk menghukum ibundanya yang sudah melakukan kejahatan. Sebagai polisi, Kana harus bertindak adil. Pasca meninggalnya sang ayah, Kana membereskan barang-barang mendiang sang ayah. Kana kaget karena menemukan surat adopsi di tas sang ayah. Ternyata selama ini Kana bukan anak kandung ayah dan ibundanya. Kana adalah anak adopsi. Meskipun bukan anak kandung, Kana tetap mencintai kedua orang tuanya yang sudah membesarkan dirinya. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.